Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baguslah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dan yang dipimpin oleh Putri. Kepada Putri pimpin doa, Nak. Baik, Bu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, makasih ya, Put. Kepada anak saya Nadila, tampil Putri, Nak. Baiklah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita mengenai tentang komunikasi bisnis, Ibu terlebih dahulu mengabsen dan membagi kelompoknya. Yang namanya dipanggil, harap dijawab ya, Nak. Endang Penggabean, Hadir, Bu. Yulia Nisa Lubis, Hadir, Bu. Asma Kuala Tanjung, Asma, Hadir, Bu. bagus. Ini kelompok saya, Nak. Ingat nama kelompoknya. Nadila Saputri, Hadir, Bu. Putri Lumban Raja, Rolita Buang Manalu. Hadir, Bu. Nah, ini kelompok dua ya. Nah, materi kita yaitu mengenai komunikasi bisnis. Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Nah, sejak dilahirkan dan belum biasa berbicara, manusia sudah melakukan komunikasi. Nah, misalnya nih, waktu bayi, kalau anak bayi, waktu dia lapar atau haus, dia akan menangis. Nah, itulah sebagai upayanya dalam mengkomunikasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Bisa juga komunikasi terjadi antara guru dan murid. Nah, yang seperti kita lakukan saat ini. Ini biasanya disebut komunikasi pendidikan. Dan bisa juga antara direktur, manajer, dan staf yang mempunyai cara komunikasi sesuai dengan jenjangnya. Nah, Ibu ingin bertanya, apa itu komunikasi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Kepada Endang, silakan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, yang dilakukan secara lisan ataupun verbal agar dapat dimengerti oleh pihak lain. Ya, bagus sekali. Jadi komunikasi itu berasal dari kata Latin yaitu communicum dan communicatio yang berarti sama. Nah, artinya yaitu sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Nah, menurut Wiryaman dan Noradi pada tahun 1990 dalam Wardani pada tahun 2005 bahwa secara harfiah komunikasi berarti hubungan, yaitu tersirat adanya interaksi minimal oleh dua pihak. Nah, bisa kita lihat contoh dari gambar di bawah PPT bahwa ada dua orang yang melakukan komunikasi. Slide selanjutnya, Nak. Nah, sekarang kita masuk mengenai komunikasi bisnis. Kepada Repelita, mohon dibacakan, Nak, mengenai komunikasi bisnis. Menurut Bu Warto pada tahun 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, termasuk berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, bisnis komunikasi dibagi menjadi dua hal, itu verbal dan non-verbal. Dan menurut
Persing, pada tahun 1081, komunikasi bisnis itu menurut Persing didefinisikan sebagai proses penyampaian arti dari simbol atau kode yang mencakup semua elemen yang ada hubungannya dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik secara lisan maupun dalam bentuk nonverbal yang dilakukan dalam organisasi yang membayar orang bersama-sama untuk menghasilkan barang atau jasa pasar untuk keuntungan. Terima kasih. Ya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini bisa terjadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah. Nah, komunikasi juga terjadi secara internal antara atasan dan bawahan dan sebaliknya atau selevelnya. Slide selanjutnya, Nak. Nah, komunikasi ada dua bentuk dasar. Yang pertama itu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Bisa dilihat gambar di samping, ada aneka macam bentuk komunikasi verbal dalam bisnis, yang seperti itu menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu berdasarkan teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan komunikasi nonverbal dalam gerakan-gerakan tubuh, bahasa atau body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya itu sikap seseorang yang secara spontan mengerut dahi, raut muka yang berubah, atau mata berkedip-kedip tanpa disengaja dan tak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, contoh lain dari komunikasi nonverbal ini misalnya nih, Atsma pada saat melamar kerja, dia memperoleh kabar bahwa dia diterima di perusahaan besar. Bagaimana reaksi si Atsma pada saat itu? Senang, Bu, senang. Ya, betul, senang. Haru, mungkin bisa nangis di situ, tertawa, melompat-lompat. Nah, itulah komunikasi nonverbal yang bersifat lebih spontan dibandingkan komunikasi verbal dalam hal penyampaian suatu pesan. Selanjutnya, Nak. Nah, komunikasi juga memiliki proses. Yang pertama, pengiriman mempunyai satu ide atau gagasan, yaitu upaya mengelola gagasan ini menjadi bahasa sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima. Nah, yang kedua, Endang tolong bacakan, Nak. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal seperti subjek apa yang disampaikan dan apa maksud serta tujuannya. Terima kasih, Endang. Yang ketiga itu, Atsma tolong bacakan, Nak. Atsma. Iya, Bu. Maaf, Bu, tadi jaringannya agak bermasalah, Bu. Ya, nggak apa-apa, bacakan, Nak. Yang mana, Bu?
Nomor 3, nak, pengiriman menyampaikan pesan. Oh ya Bu ya. Pengirim menyampaikan pesan setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan. Tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Itu. Nah, yang keempat, menerima pesan yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri kami persilakan, nak. Baik, Bu. Yang keempat, menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirimkan suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima pesan tersebut. Nah, proses komunikasi yang kelima dibacakan oleh Yulia. Kepada Yulia, persilakan, nak. Baik, Bu, yang kelima yaitu penerima menafsirkan pesan. Nah, di sini maksudnya setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pemikiran si penerima pesan. Ya, dan yang keenam itu penerima memberikan tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengiriman untuk memulai efektivitas suatu pesan. Nah, Bu, apakah ada hambatan dan keberhasilan komunikasi? Ada. Ada beberapa penyebab gagalnya komunikasi. Yang pertama itu masalah dalam mengembangkan pesan. Nah, saat merumuskan pesan dapat ditimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keraguan-keraguan tentang si pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau dengan orang yang akan menerima, adanya pertentangan emosi, atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Nah, yang kedua itu masalah pengiriman pesan. Selain itu, dalam berkomunikasi sangat banyak masalah dalam pengiriman pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, masalah ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor fisik personalia, notasi suara, dan tulisan yang kurang bisa dipahami. Sampai di sini paham, nak? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham, Bu. Bu. Nah, masalah yang ketiga itu dalam menerima pesan. Masalah ini yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Nah, yang keempat, permasalahan pemaknaan pesan. Nah, masalah pemaknaan pesan ini dikarenakan dalam proses pengiriman pesan antar pihak, pertama kepada pihak kedua adanya komunikasi atau pesan yang hilang, sehingga dalam pemaknaan dan penafsiran pesan tersebut akan menjadi sulit dan mengakibatkan gagal paham antar satu dengan yang lain, sehingga tujuan dari pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Nah, komunikasi juga yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu penyampaian pesan yang sangat detail. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah memperhatikan maksud dan tujuan berkomunikasi dan audiens yang dituju. Misalnya katakan apa yang hendak dikatakan, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, tidak bertele-tele, jelaskan poin yang penting, dan jangan lupa tekankan dan telah ulang poin-poin yang penting. Inilah maksud dari penyampaian pesan yang sangat detail. Nah, yang kedua itu minimalkan gangguan dalam proses komunikasi, menghindari gangguan, misalnya melalui pemilihan saluran komunikasi yang berhati-hati. Komunikator dapat membuat audiensnya lebih mudah memusatkan perhatian pada pesan yang disampaikan. Nah, penyampaian pesan dengan cara lisan akan efektif bila lokasi atau tempat penyampaian pesan memiliki kondisi yang teratur, rapi dan nyaman, ruangan yang sejuk dan sebagainya. Dan yang ketiga, mempermudahkan
upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Nah, agar pemberian umpan balik tersebut memberikan suatu manfaat yang cukup berarti, cara dan waktu penyampaiannya yang harus direncanakan dengan baik. Nah, kalau komunikator menghendaki umpan balik yang cepat, dapat dipilih sarana komunikasi yang cepat, misalnya melalui tatap muka atau melalui telepon. Nah, sampai di sini udah bisa dipahami, Nak? Paham, Bu. Ya, baguslah. Nah, di sini Ibu akan menyediakan video. Di video yang Ibu tampilkan, Ibu harap kalian dapat menyimak dan lebih memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur komunikasi, ya. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis, ya. Oleh karena itu, simak video ini selengkapnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, atau tindakan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bisnis? Ya, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau busy yang berarti sibuk. Nah, bisnis bisa diartikan sebagai suatu kesibukan atau aktivitas seseorang ataupun kelompok. Nah, secara luas bisnis berarti suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan maupun nilai tambah. Nah, kemudian apa saja tujuan komunikasi bisnis? Nah, tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah informing. Nah, informing atau memberikan informasi, ya, dalam sebuah komunikasi, baik itu bisnis ataupun komunikasi secara pribadi, pasti ada pesan atau information yang disampaikan. Begitu juga dalam komunikasi bisnis ada pesan atau isi informasi, sehingga tujuannya adalah informing, menginformasikan atau memberi informasi. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah persuading atau memberi persuasi berupa ajakan, ya, memberi persuasi atau ajakan. Nah, dalam komunikasi bisnis tentu persuading menjadi bagian dari salah satu tujuan komunikasi. Bentuknya apa? Banyak sekali bentuk dari persuading dalam komunikasi bisnis. Contoh kecilnya adalah misalkan iklan. Iklan adalah bentuk dari komunikasi bisnis yang tujuannya adalah mengajak, ya, mengajak untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah collaborating atau melakukan kolaborasi, kerjasama. Dengan siapa? Dengan para pelanggan ataupun para audiens, para stakeholder, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Setidaknya ada 6 unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah tujuan. Nah, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan tersebut
juga harus sejalan dengan tujuan organisasi. Ya. Jadi ketika kita menjalin sebuah komunikasi bisnis, maka yang harus dipegang dahulu adalah tujuannya. Apa tujuan kita berkomunikasi? Atau apa tujuan kita melakukan komunikasi? Ya kan? Nah, harus memiliki tujuan. Sehingga apa? Dalam proses komunikasi itu harapannya akan terarah, ya, akan terarah pada tujuan kita. Nah, kemudian yang kedua, adanya pertukaran. Dalam komunikasi bisnis paling tidak terdapat pertukaran yang melibatkan paling sedikit 2 orang atau lebih, yaitu antara komunikator dengan komunikan. Ya, ada pertukaran informasi atau ada pertukaran gagasan di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah isinya. Nah, isi ini bisa berupa gagasan, bisa berupa opini, informasi maupun instruksi yang menjadi bagian dari isi. Nah, hal ini tentu akan sangat beragam tergantung pada mana, pada tujuannya ini. Ya, isi ini juga tergantung tujuannya. Jadi jangan sampai tujuannya A, isinya malah B. Jaga sembung bawa golok. Kemudian yang keempat adalah menggunakan saluran atau media, ya, yang digunakan secara personal maupun impersonal yang dapat menjangkau kedua belah pihak, dari pihak komunikan dan pihak komunikator. Ya, jadi antara keduanya itu nyambung melalui saluran atau media yang digunakan. Bisa dalam bentuk telepon atau bentuk teleconference, ya, video conference dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada alat atau metode menggunakan simbol atau sinyal, ya, yang dapat dipahami, nah, oleh komunikan atau penerima pesan. Ada alat, ada metodenya. Metodenya apa? Kalau yang satu komunikator kita orang Jawa, komunikan kita orang Sunda, maka kalau komunikator berbicara dengan bahasa Jawa yang orang Sunda tidak mengerti, sehingga harus dilakukan dengan menggunakan alat atau metode bahasa yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu dengan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya, sehingga bisa nyambung, ya kan, antara komunikator dan komunikan. Nah, yang terakhir adalah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan di awal tadi oleh manajemen. Jadi itulah unsur-unsur komunikasi dalam bisnis. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya ada sebuah kuis, ya, seperti biasa. Dalam melakukan komunikasi, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah etika dan etiketnya. Nah, coba kalian cari apa itu etika dan apa itu etiket. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar. Semoga kita bisa mengambil manfaat sekecil apapun dari video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, waktunya sudah habis. Nah, bagi yang kelompok pertama silahkan dipresentasikan hasil diskusinya, Nak. Baik, Bu. Jadi dari diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa hubungan antara komunikasi dengan bisnis itu terjalin dalam suatu organisasi, baik perorangan, kelompok antar individu, antar pimpinan atau juga bawahan,
yang merupakan salah satu kunci keberhasilan di suatu organisasi tersebut. Jadi menjalin hubungan antar karyawan serta hubungan pimpinan dengan bawahan, maka akan menciptakan suatu hubungan komunikasi yang baik. Ya, bagus sekali. Kelompok 2 silakan dipresentasikan, Nak. Baik Bu, berdasarkan diskusi kami terkait pertanyaan nomor 1, kami mengambil kesimpulan bahwa sebuah komunikasi sangat diperlukan di dalam bisnis, dan di dalam bisnis tentunya akan terjadi banyak kesalahpahaman antar pihak apabila tidak disertai dengan komunikasi. Nah, terlebih kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Bayangkan saja apabila di dalam suatu perusahaan tidak terjadi sebuah komunikasi yang baik antar pegawai. Tentunya bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Banyak terjadi kesalahpahaman, ketidaktepatan, dan tidak akan dapat mencapai tujuannya atau bahkan akan mengalami kerugian. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, pertanyaan yang kedua, dalam melakukan komunikasi, hal yang sangat diperlukan atau sangat penting untuk diperhatikan adalah etika dan etiketnya. Nah, apa yang dimaksud dengan etika dan etiketnya? Kepada kelompok 1, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Bu, kalau menurut kelompok kami, etika adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan baik buruknya perbuatan atau tingkah laku seseorang. Sedangkan etiket adalah suatu sikap sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur antara hubungan kelompok manusia beradab dalam pergaulan. Ya, bagus sekali. Kelompok 2, presentasikan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Baik, Bu. Menurut kelompok 2, etika sendiri merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari mengenai nilai-nilai. Sebentar ya, Bu. Nak. Bu, saya ulangi. Menurut kelompok 2, etika sendiri merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari mengenai nilai-nilai, mengenai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat atau publik. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dan etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai nilai umum yang diakui dan diterima. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada guru atau orang yang saya hormati, saya harus menyerahkannya dengan tangan kanan. Ya, bagus sekali jawaban semuanya. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kan komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti yang telah diulas sebelumnya, komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika dan etiket di dalamnya. Beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi sehari antara lain yaitu berbahasa yang baik, ramah dan sopan, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik, bertingkah laku yang baik, menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan berbicara. Nah, menggunakan volume dan nada, intonasi, suara serta kecepatan bicara yang baik. Nah, kesimpulan materi kita yang yaitu komunikasi terus berkembang dalam kehidupan manusia. Komunikasi berawal dari bunyi, simbol nonverbal sampai jadinya suatu bahasa sebagai media verbal. Nah, komunikasi itu berkembang dari satu arah menjadi dua arah dan banyak arah. Nah, komunikasi bisa berhasil dan juga bisa gagal. Nah, dalam komunikator harus memformulasikan pesannya dan komunikan harus menangkap pesan itu agar tercipta komunikasi secara baik dan bisa memberikan feedback atau umpan balik. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini?
Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sebelum kita akhirilah pembelajaran kita ini. Ibu harap kalian sudah paham dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.